Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Firdaus Marani dengan NIM 2023344027. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan suatu materi dari buku dengan judul Konsep Dasar Belajar dan Pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran adalah dua kata yang berbeda. Nah, di sini belajar yaitu proses perubahan perilaku yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman atau interaksi dengan lingkungan. Sedangkan pembelajaran yaitu proses terancang yang melibatkan interaksi guru, siswa, dan sumber belajar untuk mencakup tujuan pendidikan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Nah, pembelajaran harus aktif, relevan, dan terpusat pada peserta didik. Apa sih prinsip utamanya? Prinsip utamanya yaitu 1. Pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua ada aktivitas siswa menjadi fokus utama. Ketiga ada evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui kemajuan belajar. Nah, terus kita juga harus mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar. Nah, peserta didik memiliki perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang unik. Kita sebagai guru harus memahami karakteristik perkembangan peserta didik agar pembelajaran relevan dengan tahap perkembangan mereka. Apa sih faktor-faktor perkembangan mereka? Nah, faktor perkembangan mereka ada internal, genetik, bakat, dan minat. Nah, eksternal. Nah, faktor eksternal yaitu mencakup lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, kita harus tahu nih apa saja masalah-masalah dalam belajar. Nah, masalah pada peserta didik yang pertama yaitu kesulitan memahami materi. Yang kedua, motivasi belajar sangat rendah. Ketiga itu ada gangguan lingkungan belajar. Nah, selain pada murid, guru juga ada masalahnya loh. Masalah yang pertama yaitu perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan media pembelajaran, beban administratif. Solusi dari masalah ini yaitu inovasi metode pembelajaran. Nah, pendekatan individual dan pemanfaatan teknologi untuk memulai berlahar atau pembelajaran. Kita sebagai peserta didik harus menyiapkan desain pembelajaran. Desain pembelajaran di sini adalah perencanaan sistematis yang meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, pemilihan materi dan media, strategis dan metode yang sesuai, dan evaluasi pembelajaran. Nah, desain harus menyesuaikan kebutuhan siswa dengan tujuan kurikulum. Nah, setelah itu ada yang namanya pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah kerangka konseptual untuk menyusun metode pembelajaran. Nah, jenis pendekatan di sini ada berbasis kompetensi, yaitu fokus pada pencapaian kompetensi siswa. Ada kontekstual atau CTL, yaitu menghubungkan materi dengan pengalaman nyata. Yang terakhir ada saintifik, yaitu berbasis pengamatan, pertanyaan, percobaan, dan analisis. Setelah kita melakukan pendekatan, kita harus melakukan pengembangan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajarannya. Di sini prinsip pengembangan materi yaitu yang pertama ada keberlanjutan. Keberlanjutan di sini terkait dengan pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya ada kebermaknaan. Kebermaknaan di sini memberikan manfaat nyata bagi siswa. Selanjutnya ada relevansi. Nah, relevansi ini sesuai dengan konteks dan tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya ada pengembangan media dan sumber belajar. Juga diperlukan seperti media pembelajaran, alat yang mampu menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, jenis-jenis medianya di sini seperti
visual. Visual di sini gambar atau grafik, audio ini rekaman suara atau video, atau kita bisa menggunakan digital, platform atau learning. Nah, selanjutnya ada belajar, buku, teks, lingkungan sekitar, dan laboratorium. Nah, yang terakhir yaitu ada konsep evaluasi belajar dan pembelajaran. Hal ini mencakup evaluasi. Nah, evaluasi adalah proses penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Jenis evaluasi di sini kita bisa dilakukan selama proses pembelajaran, dilakukan akhir pembelajaran untuk memahami kesulitan siswa. Evaluasi harus objektif, transparan, dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan barusan adalah konsep dasar belajar, dasar pembelajaran mencakup pemahaman tentang proses belajar, prinsip pembelajaran, perkembangan peserta didik, desain dan pendekatan pembelajaran sehingga evaluasi. Semua aspek ini terkait untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.